Selamat sore Mbak Win. Selamat sore Pak Danang. Ya, ini gimana kabarnya Mbak Win? Alhamdulillah Pak Danang. Bagaimana Pak Danang? Sehat juga Pak Danang? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Ini Nggih. sudah beberapa saat, ini kita tidak sua nih. Nah, ini tumben nih Mbak Win, ada apa ini kontak-kontak saya untuk ketemuan? Iya Pak, yang pertama saya silaturahmi sama jenengan nggih, walaupun secara daring ya, karena Ye, kita juga lumayan harus nyebrang jalan dulu kalau mau ke SMK 3 lewat beberapa bangjo. Yang pertama silaturahmi, yang kedua ingin melakukan sharing baik dengan Pak Danang gitu. sharing. Oke, siap Mbak Nggih. Win. Ye. Ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya, ngobrol santai tapi berkualitas, Pak. Oke, ye, Nggih. ye. Oke Mbak Win, kalau boleh saya tahu nih, untuk percakapan kita kali ini, ya ini Mbak Win ada apa aja? Ada tujuan apa atau punya keinginan apa nanti dari percakapan kita nanti Mbak Win? Ya gini, Pak, belajar dari pengalaman yang ada di sekolahan saya ya, Pak, ya. Saya selaku guru melihat teman saya, teman serumpun saya, belum punya inisiatif dari hati ya, Pak, ya, atau regulasi dari diri sendiri, yaitu mengenai bagaimana mengembangkan diri tanpa disuruh oleh atasan. Masih minim, Pak, gitu. Kalau saya pribadi kan orangnya suka misalkan ada workshop-workshop tanpa disuruh Mm-mm. kepala sekolah, tanpa disuruh oleh WKS Sarpras, Ya, ketenagaan, itu punya inisiatif tersendiri dari hati oke. sendiri. Mm-mm. Tetapi saya melihat teman-teman saya yang ada di sekeliling saya kok minatnya masih minim gitu loh, Pak. Oke Mbak Win. Jadi tadi permasalahan Mbak Win yaitu bahwa teman-teman Mbak Win ini apa aja? Jadi minatnya masih minim dalam arti kata belum punya kesadaran diri gitu ya Mbak ya? Betul, Pak. Jadi regulasinya Ah, itu masih intinya pokoknya saya itu melakukan sesuatu itu kalau ada perintah. Jadi bukan oke. inisiatif sendiri gitu, Pak. Oke. Nah, dari ini tadi Mbak Win, nanti apa yang Mbak Win harapkan dari percakapan kita ini nanti Mbak Win? Yang Mbak Win harapkan apa? Yang saya harapkan ya jelas saya itu ingin teman-teman yang ada di SMK saya ya, terutama guru serumpun yang ada di ruangan saya itu memiliki inisiatif untuk melakukan pengembangan diri karena apa? Kita itu seorang guru itu harus bisa Mm-mm. mengembangkan diri ya mengenai pengetahuan pedagogik maupun pengetahuan sosial, manajerial maupun sosial dalam mendidik anak itu kita harus mengembangkan diri seperti itu, Pak. Jadi kalau bisa itu teman-teman saya itu tanpa disuruh ya dia punya inisiatif Mm-mm. saya pingin ikut lah gitulah pingin ikut karena apa di antara 8 teman saya yang punya inisiatif tinggi itu hanya 2 orang, Pak. Oh, Yang dua satu orang. saya, ya, yang satunya itu dia itu punya semangat tinggi, Heeh. tetapi untuk mendapatkan informasi itu dia minim. Jadi Oh, kalau begitu. ada diklat atau apa-apa, saya yang jawel, Bu, ayo Bu ikut diklat ini. Ya oke Mbak Win, saya kasih linknya, dia punya semangat itu. Mm-mm. Dan yang lainnya saya share pasif-pasif aja Pak gitu. Jadi cuma ya Oh, terima kasih gitu. Ya gitu mungkin aja ya. mungkin saya melihat karena maklum ya Pak ya satu ruangan itu kebetulan Heeh. semuanya sudah merit semua. Oh, begitu. Mungkin karena Ya, kesibukan ya. Heeh. masing-masing personal itu karena pekerjaan rumah, ada juga yang merangkap pekerjaan yang menjadi pekerja di kelurahan karena biasanya guru itu di mana-mana dipakai ya Pak ya. Bisa Oh jadi iya. Heeh. kemudian bisa jadi pegawai kecamatan, bisa jadi pegawai kelurahan. Apalagi yang ibu-ibu yang sudah punya anak, kalau udah nyampe rumah kan biasanya Ya. hanya tetap ibu rumah tangga toh Pak, seperti itu. Ya, oke. Mungkin kurangnya manajemen diri ya Pak ya, mungkin itu. Mm-mm. Kalau dipikir saya Mm-mm. juga udah keluarga, tapi Mm-mm. bagaimana pintar-pintar saya membagi waktu antara pengembangan diri tanpa Mm-mm. menyampingkan tugas saya sebagai ibu rumah tangga yang ada di rumah. Jadi ya saya kalau bisa mengenai tugas-tugas pengembangan diri saya kerjakan di sekolahan. Apalagi kalau daring gini kan enak Pak, kita bisa multi
multitalenta, multitasking ya. multitasking gitu, Pak. Ya, Yang saya oke. harapkan seperti itu, Pak, dari teman-teman itu bisa memiliki inisiatif ya untuk mengembangkan diri tanpa adanya paksaan dari kepala sekolah atau mungkin dari orang lain Ya. seperti itu, Pak. Ya, jadi harapannya intinya tadi bahwasannya Mbak Win berharap nanti teman-temannya itu punya inisiatif sendiri dan Nggih, mereka punya betul. kesadaran sendiri untuk mau mengembangkan diri, gitu Mbak Win ya. Ini Nggih, Bapak. guru serumpun ya Mbak Win ya di Nggih, IT produktif. produktif. JKT, Pak. Nggih, nggih. Baik Mbak Win, tadi dari apa yang disampaikan Mbak Win. Nah, sekarang Mbak Win, kalau menurut pandangan Mbak Win ya, menurut pandangan Mbak Win nih, teman-teman guru Mbak Win tuh punya potensi apa ya, yang Mbak Win lihat gitu loh, Oh, atau punya apa aja, katakanlah kelebihan-kelebihan apa kalau di mata Mbak Win dari teman-teman? kalau dari saya lihat ya, Pak ya, teman saya itu sebenarnya itu potensi kalau mau mengikuti pengembangan diri ya, Pak ya, itu dia Mm-mm. mampu mengikuti materi-materi dalam pengembangan diri itu dia mampu karena secara umur dia seumuran dengan saya. Ya, Seumuran dengan saya oke. pertama itu. Kemudian juga secara apa ya, secara teknologi anak orang guru-guru TKJ kan melek teknologi, Pak. Ya, ya, Itu ya, dibandingkan guru yang normatif adaptif. Itu ya, menurut saya. Jadi ada dua nilai plus bagi dia. Pertama, dia masih muda ya, masih masih muda muda. dan mampu. Kemudian yang kedua, teknologi dia mudah untuk menangkapnya seperti itu, Pak. Oke, jadi menurut pandangan Mbak Win, bahwasanya teman-teman punya kelebihan atau punya Punya, Pak. potensi, Nggih. yaitu satu, mereka masih usianya masih relatif muda, gitu ya Nggih, Mbak ya. leres. Terus yang kedua, karena guru produktif, khususnya di IT, mereka tentunya melek teknologi. Begitu ya Mbak Win ya. Nggih, iya betul, Oke, Pak. dari potensi ini tadi Mbak Win, mungkin masih ada Nggih, hal lagi yang Mbak Win cermati, yang merupakan keunggulan dari teman-teman selain usia dan juga melek teknologi, karena melek teknologi kan sesuai bidangnya ya Mbak Win ya. nggih. Nah, tentunya melek teknologi. Mungkin masih ada lagi Mbak Win? Komunikasi, Pak. Teman-teman saya itu Komunikasi. ya, teman-teman saya itu cenderung orangnya supel. Jadi dia itu kalau misalkan berkolaborasi dengan teman, dia itu gampang menyesuaikan Ya diri, ya, adaptasi gitu, Pak. oke. Maksudnya dia dengan hal baru gitu bisa menyesuaikan diri, baik itu secara personal maupun secara kelompok itu dia gampang banget gitu, Pak, untuk adaptasinya. Jadi mampu memiliki kemampuan berkolaborasi ya Mbak ya Iya, dengan betul, teman-temannya Pak. gitu. Nggih. Baik. Lalu Mbak Win, setelah Nggih. tadi melihat apa potensi, melihat kelebihan teman-teman nih, anjir. Kalau menurut Mbak Win nih, kira-kira apa ya Mbak Win ya yang bisa Mbak Win lakukan untuk apa ya menjangkau teman-teman ini istilahnya, menjangkau teman-teman ini untuk mereka mau atau mencoba untuk menggunakan potensinya ini, seperti yang tadi menjadi harapan Mbak Win. Nggih. Kalau menurut saya ya, Pak, ya, yang pertama tentunya adalah pendekatan diri dulu, ya. Ibaratnya kita melakukan personal Pendekatan dulu, diri, ya. Pendekatan pendekatan diri personal gitu ya. iya, komunikasi Oke. dari hati ke hati. Intinya kan orang kalau didekati dari hati ke hati kan tetap beda, Pak. Ya, Misalkan kita betul. ngobrol satu ruangan, mungkin dia tipe yang malu, tidak bisa untuk menyesuaikan. Kalau mungkin tipe yang introvert, kalau sendiri dia lebih Mm-mm. nyaman, mungkin betul Oh seperti ya, itu, Pak. betul, Jadi betul. melakukan pendekatan secara personal, Pak. Ye, pendekatan pribadi ya Mbak Win ya. Nggih. Terus kemudian masih ada Mbak Win? Ada lagi, Pak, melakukan komunikasi. Jadi kita harus melakukan komunikasi dengan teman kita yang akan kita ajak. Komunikasi itu penting, Pak, karena itu adalah jembatan untuk kita melakukan sesuatu. Melakukan komunikasi yang baik, dengan melakukan hubungan yang baik, itu salah satunya, Pak. Kalau kita tidak ada masalah dengan teman kita friendly, teman kita Mm-mm. juga akan segan apa yang kita berikan informasi, mungkin dia akan lebih tertarik kepada kita gitu, Iya, Pak. Iya, betul Mbak Win. Ye, iya. super sekali Mbak Win. Luar Nggih, biasa terima ya. kasih, Pak. Baik Mbak Win, dari apa yang Mbak Win sampaikan tadi, ya, apa namanya? Apakah masih ada
peluang atau kemungkinan lain Mbak Win yang mungkin bisa Mbak Win ambil dari apa ya? Jadi dari ya tadi yang dilakukan Mbak Win kan ada pendekatan diri, mencoba Komunikasi, mengkomunikasikan, ya. heeh. Nah, masih ada lagi Mbak Win mungkin? Ada Pak, tetap Apa ada. itu Mbak? Apa itu Mbak? Kolaborasi Pak. Oh iya, Maksudnya di sini kolaborasi tadi ya. kolaborasi, saya bisa berkolaborasi dengan top manajemen yang ada di atasan saya. Nah, di Oke, kompetensi kejuruan saya itu kan ada namanya K3 ya Pak ya. Nah, ya, bisa bermitra dengan K3 saya. Mungkin nanti kalau yang memberikan informasi itu K3 saya, mungkin lebih dapat seperti itu. Jadi mengikuti pihak ketiga ya. ya, Bisa melalui K3 atau bisa K3, kerjasama dengan WKS, ketenagaan, dan Sarpras gitu Pak. Karena Wakas WKS, ketenagaan. WKS kita itu Sarpras Mm-mm. itu gabungnya ketenagaan Pak gitu. Oh ya, Ya. sama Mbak Win. Heeh. Oh sama nih. Wakas Sarpas dan ketenagaan Iya, ya. nggih Iya, oke betul. Mbak Win. Nah, gini Mbak Win. Mbak Win mungkin Iya. melihat ya, tapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Win. Lantas nanti kalau itu dilaksanakan Mbak Win, ini ukuran keberhasilannya apa menurut Mbak Win? Ukuran keberhasilannya yaitu jumlah personal yang Mm-mm, mengikuti pengembangan diri ya terutama itu meningkat Pak. Yang mulanya mungkin 2 orang, paling enggak mm-mm. meningkat setengahnya, bisa 4 orang seperti itu Pak. Oh, begitu ya. Ya, Jadi bertambahnya teman-teman yang punya keinginan dari inisiatif, inisiatif diri, keinginan ya, diri untuk pengembangan diri. mengembangkan diri. Begitu ya Mbak Win ya. Oke, Nggih. super sekali Mbak Win. Baik Mbak Win. Nggih. Nah, kemudian Mbak Win, ini kira-kira apa yang akan Mbak Win lakukan itu nanti butuh waktu berapa lama kira-kira Mbak Win? Kalau waktunya, karena itu berlanjut ya Pak ya, saya Mm-mm, belum bisa memprediksi berapa lama, tapi kan ini mm-mm. kan ada, bentar lagi akan ada workshop dari BPSDMD mengenai pembelajaran internet, bijak dalam menggunakan internet itu. Ya. Pendaftarannya tanggal 27 bulan 27 Maret ya. Kemungkinan minggu depan saya akan berusaha mensosialisasikan kepada teman-teman serumpun saya atau mungkin nanti bisa memberikan sosialisasi ke semua SMK, warga SMK. Siapa tahu ada yang berminat untuk melakukan diklat secara daring ini gitu Pak. Yeah. Diklat Yeah. secara daring dan mandiri ya Mbak Win ya. Iya, tanpa dipaksa, saya memberikan informasi, nah seperti itu. Nah mungkin nanti Oke. dengan rencana-rencana yang sudah saya sebutkan tadi, bisa Mm-mm. saya implementasikan, insya Allah tanggal 27 itu Pak, sebelum 27 Ya. itu saya sudah mulai melakukan pendekatan personal, komunikasi, nah seperti dan kolaborasi itu Pak. Itu tadi berarti komitmen Mbak Win ya, komitmen Mbak Win untuk Iya, merencanakan dari apa perencanaan sudah Mbak Win sampaikan tadi ya. Jadi akan nggih, disampaikan, akan dilaksanakan kurang lebih nanti minggu depan bersamaan dengan adanya diklat tersebut. Begitu Mbak Win ya. iya. Nah, ini Mbak Win. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan itu Mbak Win, itu kira-kira siapa nanti, siapa saja tadi sudah Mbak Win sudah Mbak Win sampaikan, tapi mungkin masih ada lagi mungkin yang kira-kira nanti bisa mendukung sehingga apa yang sudah Mbak Win rencanakan tadi bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, masih ada Pak yang jelas ketenaga pendidikan itu nanti kita libatkan Pak. BKS ketenagaan jelas BKS ketenagaan dilibatkan, tadi ya Mbak Win nanti bisa sampaikan. untuk memberikan informasi ke warga SMK melalui WA. Heeh, heeh. Kemudian nanti K3 itu adalah untuk Ketiga, memperkuat tadi yang teman J, serumpun saya. Kemudian tambah lagi Pak, eh, ketenagaan tendik ya, tenaga oh Tendik, kependidikan iya atau tenaga staf tata usaha kependidikan, ya, ya, tata oke. usaha. Kenapa di Nanti, sini saya libatkan Pak? Karena mm-mm. apa? Dalam setiap workshop, walaupun itu daring, biasanya disuruh mengupload surat tugas. Nah, Betul sekali Mbak dan Win, betul sekali. biasanya juga syarat Mm-mm. dari surat tugas tersebut pasti ditanya, mana suratnya kalau ini untuk daring. Nah, Iya, berhubungan dengan betul. surat tadi, kita masukkan ke
bagian administrasi untuk diagendakan dalam persuratannya. Nggih, Kalau sudah leres sekali Mbak Win. diagendakan, otomatis nanti dari staf persuratan akan naik ke kepala sekolah untuk dideposisikan dan dibuatkan surat tugas seperti itu Pak. Karena apa? Untuk pengembangan diri itu nanti manfaatnya juga untuk guru tadi, bisa untuk PAK nggih Pak nggih. Betul Nah, sekali itu Mbak Win, untuk betul angka sekali. kredit salah satunya. Nah, Mhm, salah satu syarat angka kredit kan harus ada laporan. Laporan itu juga harus ada yang namanya surat surat pemberitahuan, surat tugas, foto betul. kegiatan, laporan narasi, dan seperti itu Pak. Makanya staf tata usaha juga akan kita libatkan. Kalau sudah banyak yang berminat untuk mengembangkan diri ya tanpa adanya paksaan seperti itu Pak. Ya, super sekali Mbak Win yang Mbak Win sampaikan, luar biasa Mbak Win ya. Nggih. Oke. Baik Mbak Win, dari ini kita sudah berada di penghujung sesi Mbak Win. Iya Dari apa Pak. yang tadi sudah Mbak Win sampaikan, mungkin Nggih. bisa Mbak Win simpulkan kembali rencananya sudah Mbak Win tetapkan tadi mungkin untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan tujuan Mbak Win untuk teman-teman supaya mereka berinisiatif untuk pengembangan diri Mbak Win. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang atas waktunya dan sudah antusias dengan apa yang saya bicarakan ke Pak Danang. Pak Danang telah memberi apresiasi kepada saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing baik ke jenengan. Mengenai sharing baik yang saya lakukan tadi itu adalah saya ingin ya membuat rencana guru-guru serumpun, terutamanya serumpun yang ada di TKJ tersebut, bisa memiliki inisiatif ya, inisiatif dalam melakukan pengembangan diri seperti itu Pak. Kemudian kemampuan positif yang ada saya lihat dari teman-teman guru serumpun saya itu adalah salah satunya guru serumpun tersebut masih muda ya, teman-teman saya itu masih muda. Kemudian yang kedua teman saya itu berpotensi, gampang Iya, ya, gampang untuk iya, melakukan pengembangan diri. Dia berpotensi dalam pengetahuan maupun dalam keterampilan. iya, Kemudian yang ketiga, teman-teman saya tersebut adalah orang-orang yang melek dengan teknologi. Seperti itu, Pak. Hanya saja dari beberapa keunggulan teman saya tadi, masih ada beberapa orang yang belum atau masih enggan untuk melakukan kegiatan yang berinisiatif mengembangkan diri karena faktor yang pertama adalah mungkin manajemen waktu, karena iya, faktor keluarga, sudah berkeluarga, dia masih bingung untuk melakukan manajemen waktunya. Kira-kira saya mampu nggak ya? Kira-kira saya bisa menyelesaikan tugas pengembangan diri enggak ya? Jadi yang dia rasakan itu kekhawatiran dulu, Pak. Dia khawatir, kira-kira itu saya mampu enggak? Belum mencoba, tapi dia sudah melihat yang negatifnya dia. Saya paling enggak iya, mampu dong iya, karena saya itu sudah berkeluarga, kalau udah nyampe rumah paling nanti didusui anaknya, nah, iya, seperti oke, itu. iya, Itu iya, yang membuat dia kurang percaya diri salah satunya, itu iya, Pak. Kemudian karena mungkin mereka salah satunya adalah masih belum minat ya, belum minat, iya, belum butuh karena nggak ada aturannya, nggak diwajibkan. Makanya dia merasa saya sudah ada di zona nyaman, zona nyaman, nggak ya, usah nggak ya, usah nggak iya, usah nggak usah ngembangkan diri lah, wong lagian oke, juga iya, tidak ada aturannya kamu harus ini. Kecuali kalau itu diwajibkan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti banyak yang iya, ikut Pak. Misalkan kayak betul, Serdi gitu ya toh Pak. Misalkan iya, dia betul, mau tidak mau, suka tidak suka, heeh, tetap dia berusaha. Karena iya, ini iya, sifatnya itu opsional, jadi dia belum butuh, jadi dia merasa nyaman, masih di zona oke, nyaman. iya, Karena itu Pak penyebabnya. Kemudian, nah dari melihat tadi, baik itu yang positif maupun yang penyebabnya yang iya, kurang tadi, mhm, di rencana Mbak Win tadi, ya dari melihat dari teman saya yang negatif kurang apa dan positifnya heeh, kelebihannya apa, itu makanya saya memiliki rencana. Rencananya adalah mengajak teman-teman saya tersebut untuk melakukan inisiatif pengembangan diri dengan salah satunya saya melakukan pendekatan dari iya, personal. Karena iya, apa? Kalau kita itu ngobrolnya itu santai melalui pendekatan hati ke hati,
Ya. personal, dia merasa diuwongke gitu, merasa Yeah. dihargai. Apalagi tipe-tipe orang yang introvert itu kan nggak mau misalkan di Yeah. forum, di satu ruangan gitu, mungkin seperti itu bisa kena ke Yeah. personalnya, Pak, itu. Oke. Yang Yeah. kedua itu adalah saya melakukan kolaborasi. Ya. Karena apa? Kolaborasi itu adalah kunci utama. Kita itu sebagai makhluk sosial harus bisa saling berkolaborasi. Nah, saya harus pintar-pintar berkolaborasi, menjalin hubungan yang baik, harus menjalin hubungan yang positif, tidak punya masalah dengan Mm-mm. teman-teman saya. Ya. Apabila tidak punya masalah dengan teman-teman saya tersebut, otomatis itu akan nyaman, ya. Yeah. Yeah. Teman-teman saya itu akan merasa nyaman, kemudian akan apa yang saya berikan dia tertarik, oh iya kok asik banget ya gitu, kok asik banget ternyata gitu, saya bisa Ya. terbuka sama dia seperti itu. Kemudian ada yang namanya komunikasi, Pak. Komunikasi itu penting, ya. Itu kita saling komunikasi, sering-sering berinteraksi dengan teman kita, mulai dari hal yang kecil, tegur sapa, dia merasa diperhatikan. Nah, otomatis dengan hal yang kecil tersebut kita misalkan sharing, dia akan tertarik. Dan yang paling akhir adalah aksi nyata, Pak. Aksi Ya. nyata atau pengalaman. Dengan kita menunjukkan pengalaman-pengalaman yang ada, kemudian aksi-aksi nyata yang ada, dengan bukti otentik yang ada, tersebut orang akan lebih tersentuh. Karena apa? Nggak cuma orang, kita sendiri aja kalau melihat aksi nyata langsung, kita akan tergerak. Seperti Ya. slogan Guru Penggerak ya Pak, tergerak itu dari hati kita sendiri, Ya, kemudian betul, Mbak bergerak. Win. Kemudian kalau Oke. udah bisa bergerak, bisa menggerakkan di sekeliling kita. Seperti itu Pak Danang. Oke, Mbak Win, super Ya, sekali ya, luar biasa oke. sekali. Dan, Semoga nanti apa yang sudah, dan semoga nanti, rencana tersebut akan saya lakukan. mm-mm. Insya Allah, kan baru rencana ya Pak ya, bisa maju mundur ya Pak ya. Ya, oke, Rencana itu bisa akan saya lakukan minggu depan, pas itu eventnya tepat ya. Eventnya ya, tepat itu pas waktu acara ada workshop dari BPSDMD hmm, ya. BPSDMD mengenai bijak dalam menggunakan internet. Ini kan sangat bagus sekali temanya. Nanti kan sesuai dengan generasi sekarang itu loh Pak. Itu. ya, Jadi nanti betul, Mbak Win. eventnya tepat itu berada di Mm-mm. tanggal 27 Maret ini ya. Oke, Pelaksanaan registrasi 27 berarti saya bisa mensosialisasikan ini melalui tahapan pendekatan, komunikasi tadi bisa saya lakukan mm-mm. sebelum. Berarti pas minggu depan insya Allah saya akan melakukan rencana yang telah saya lakukan ini seperti itu Pak. Dan saya rencana ini saya juga tidak sendiri Pak. Saya butuh namanya kemitraan, berkolaborasi dengan tadi contohnya dengan WKR Satras, Ya, ketenagaan yang berhubungan dengan mengenai ketenagaan. Karena apa? Di WKS ketenagaan itu nanti bagi guru yang melakukan pengembangan diri itu nanti akan diinput di Dapodik dan itu ya, nanti akan membuat rapot sekolah ya Pak. Itu ya, nanti menambah nilai rapot sekolah salah ya, betul satunya. sekali, Mbak Win. Itu. Ya, Terus kemudian saya harus berkolaborasi dengan salah satunya adalah dengan K3 saya. K3 saya kan selaku di hmm, atasan saya di ruang ruang ya, apa itu ruang kejuruan ya. Kejuruan itu adalah ada K3. Saya ya, berkolaborasi dengan K3. Apabila itu yang menginfokan K3, itu biasanya rasa perkewo atau mungkin rasa rasa apa ya? Inginnya itu lebih mm-mm. banyak dibandingkan orang yang saya sebagai guru biasa Oh, yang ya, oke, sebantaran dengan mereka seperti itu Pak, yang nggak ya, punya power, nah seperti itu. Kemudian ya, ada satu lagi ya, itu yang bisa saya jadikan kemitraan dalam berkolaborasi ini adalah ketenagaan ya, tendik atau tenaga kependidikan, ya, serta tata usaha. Nah, di sini kenapa kita libatkan? Karena apa? Karena dalam keterlibatan itu ada yang namanya pembuatan surat tugas ya. Dalam pembuatan ya, surat tugas tersebut itu nanti kan biasanya untuk para guru yang mau melakukan pengembangan diri itu nanti biasanya dilampirkan dalam laporan dalam penyusunannya itu salah satunya surat tugas. Kemudian surat resmi kan otomatis kalau kita mau melakukan surat tugas otomatis harus ada bukti surat resmi edarannya yang pelaksanaannya ya, siapa, hmm, kemudian materinya apa, berapa waktu yang digunakan itu juga harus ada dan itu akan berhubungan dengan staf ketenagaan yang mengurusi persuratan.
Karena itu nanti juga Nggih. berhubungan dengan izin dari kepala sekolah juga. Kalau kepala sekolah tidak mengizinkan, ya kita tidak bisa ikut juga, seperti itu. Iya, Kepala sekolah betul juga kita sekali Mbak Win. libatkan, Pak, untuk memberikan izin Mhm. tadi, Pak, gitu. Nggih. Baik Mbak Win, terima kasih sekali, Nggih. luar biasa yang sudah jenengan sampaikan dan ini nggak sabar ya Mbak Win ya, kapan ini mau, apa nanti mau saya ingin tahu hasilnya nanti kapan gitu ya Mbak Win. Oke, Nggih. itu Mbak Win, semoga nanti bisa Iya. sukses dan lancar. Terima kasih, ini sudah Nggih. di ujung sesi kita, semoga nanti bisa terlaksana seperti yang Mbak Win harapkan. Begitu Mbak Win, Iya, terima Bapak. kasih. Nggih, terima kasih Pak Danang. Nggih. Pokoknya saya senang banget punya teman Pak Danang. Ternyata walaupun kita beda serumpun, nggak serumpun ya, beda beda apa itu mapel yang Mhm. dipelajari. Dengan Nggih. kita saya keguruan untuk produktifnya, tapi kita kan untuk mengenai manajerial, kemudian sosial, jenengan tetap lebih berpengalaman. Jadi saya terima kasih Ya, sekali jenengan sharing-sharing sudah ya, berbagi Mbak sudah Win. berbagi dengan saya, dan saya dengan jenengan tadi seperti itu, saya menjadi lebih senang, Pak. Nggih. Senang dan lebih, oh jadi lebih terbuka lagi. Oh jadi seperti ini. Kalau seperti ini tuh saya harus seperti ini. Lebih Nggih. sudah ada gambaran, Pak, dengan adanya kegiatan ini tadi, Pak. Nggih. Seperti Oke itu, Mbak Pak. Win, begitu? Nggih. Nggih, terima kasih. Mungkin nanti saya tunggu informasi selanjutnya ya Mbak Win ya, hasil dari yang jenengan terapkan tadi. Begitu Nggih, Mbak iya. Win. Nggih, terima kasih Terima Pak kasih, selamat Danang. sore. Selamat sore. Mohon maaf ya Pak Danang apabila banyak salahnya ya. Enggak apa-apa, kita saling Nggih. berbagi. Mari Mbak Win. Nggih. Nggih. Selamat sore Mbak Win. Nggih, selamat sore Pak Danang. Bagaimana Iya, kabarnya Pak Danang? kabarnya luar biasa Mbak Win. Alhamdulillah. Ya, Mbak Win juga sehat-sehat? Alhamdulillah Pak, yang paling penting sehat. Oke Mbak Win. Ya, ini gini Mbak Win, ini saya coba kontak panjenengan karena saya ingin apa nggih? Ingin di-coaching oleh Mbak Win ini. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Nggih, monggo Bapak, silahkan. Kira-kira Ya. kok tumben sekali jenengan lama nggak kontak saya, kok tahu-tahu kontak saya, itu berarti ada sesuatu hal yang sangat mungkin Hmm. urgent atau mungkin suatu hal yang sangat penting gitu. Kok ingin sharing dengan saya, ingin melakukan coaching dengan saya itu. Iya Mbak Win, ini kita mau sharing lah ya, mau berbagi lah. Nanti mungkin Mbak Win bisa bantu saya. Jadi begini Mbak Win, terkait dengan tugas harian saya, tugas tambahan saya ya, sebagai Waka Sarpras nih. Ini di sekolah kami, di sekolah saya itu ini ada apa ya, kalau dibilang masalah sebenarnya bukan masalah juga, tapi kalau enggak dibilang masalah ya sepertinya kok ini mengganjal gitu ya. Jadi teman-teman kami atau warga kami, baik itu guru, karyawan itu kadang apa nggih, lupa maksud saya lupa untuk merawat peralatan, sarana atau prasarana di sekolah kami Mbak Win. Misalnya saja contohnya pulang gitu ya. Pulang setelah selesai mengajar, waktu pulang itu mereka kadang lupa untuk mematikan kipas angin ataupun juga mematikan LCD gitu kan, proyektor LCD. Nah, ini kan kalau nanti diteruskan kan ini bisa berdampak mungkin yang kurang baik Mbak Win, gitu ya. Nah, ini kira-kira bagaimana ya Mbak Win ya caranya agar agar teman-teman ini punya kepedulian lah untuk bisa merawat barang-barang sekolah dengan membiasakan ya kalau pulang ya mungkin mematikan peralatan elektronik yang ada di ruangannya. Begitu Mbak Win. Jadi akar masalahnya adalah karena warga sekolah ya, baik itu guru ya maupun peserta didik, warga ya Pak ya. Jadi Iya, semua ya, sama semua. tenaga pendidikan belum bisa ya merawat fasilitas yang ada di sekolahan ya Pak ya. Karena Mm-mm. fasilitas sekolah itu milik negara ya Pak ya. Iya, Nah, kita yang di karena negeri. mungkin Mm-mm. apa itu belum memiliki rasa handarbeni tadi ya Pak ya, memiliki Betul, karena dia betul. beranggapan bahwa itu milik negara, jadi ya wis lah biarin rusak nanti ya paling biayain negara seperti itu. Mm-mm. Kira-kira pas waktu jenengan melihat kejadian itu Pak,
kira-kira apa yang menyebabkan kok banyak kejadian seperti itu dilakukan oleh warga jenengan gitu. Ya, tadi Mbak Win ya, saya sampaikan khususnya tadi yang terutama yang sering lupa atau mungkin yang apa tidak mematikan peralatan atau mungkin kurang peduli itu khususnya nanti teman-teman guru dan siswa, kalau karyawan sebagian sih ya. Itu yang menyebabkan apa kira-kira? Menurut saya ya yang menyebabkan ini Mbak. Ya kalau lupa satu dua kali mungkin lupa gitu ya. Tapi terus-terusan menurut saya tidak lupa lagi gitu ya. Atau mungkin karena mereka apa nggih, terburu-buru karena mungkin mau pulang kali ya, bisa jadi. Terus yang kedua mungkin juga karena mereka pikir nanti ada petugas khusus yang mematikan, karena memang nanti dari tim kami di Sarpras itu memang ada apa nggih, ada orang yang seringkali keliling untuk ngecek-ngecek seperti itu memang ada, termasuk Pak Bonnya gitu ya. Hanya yang saya sayangkan yaitu tadi ya, kalau nanti hal seperti ini umpamanya tidak terjangkau atau tidak terlihat oleh petugas kami yang khusus tadi, nah mungkin bisa jadi tuh perangkat elektroniknya nyala terus ya semalaman seperti itu, Mbak. Nah, tadi kan untuk penyebabnya salah satunya adalah manusiawi ya, Pak ya. Faktor Mm-mm. lupa itu ya, emang namanya Ya, manusia itu pasti ada kadang ada lupanya. Kalau sekali dua kali ya diwajarin, tapi kalau kok lupanya sering itu berarti kesengajaan, Pak. mm-mm. Kesengajaan. Ya, Kalau misalkan mungkin ada seperti itu. yang lupa tadi, apakah jenengan sudah mengidentifikasi kira-kira yang lupa itu orang yang sama, apakah orang yang berbeda? Hmm. Mencoba mengidentifikasi ya sudah sih Mbak Win. Jadi pernah kami juga, karena kalau yang dimatikan itu kan di yang tidak dimatikan tuh kadang kan di kelas-kelas tertentu nggih. Jadi kita tahu nih, dilihat dari jadwal kan kelihatan oh ini tadi habis dari pakai Pak A atau Bu B yang pakai seperti itu. Jadi sudah pernah kita mengidentifikasi. Jadi seringnya memang orang-orang tertentu, memang orang-orang tertentu. Tapi kadang juga ada teman baru, maksudnya bukan orang tertentu saja, itu kadang juga lupa di kelas lain juga seperti itu. Nah ini kan akhirnya saya loh kok banyak ya, kalau misalnya kita kita jumlahkan tuh banyak sekali, banyak teman-teman yang seringkali tidak apa ya, tidak perhatian terhadap peralatan-peralatan elektronik yang habis mereka gunakan. Yang paling gampang kalau di tempat kami terutama kipas sama LCD ini jarang sekali dimatikan. Kemudian juga kalau untuk peralatan-peralatan yang dipraktek itu juga pernah sama, kasusnya juga sama, kipas juga dan juga AC malah tidak mati semalaman gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan nanti dibiarkan kan dampaknya bisa fatal Mbak Min ya. Misalkan kipas itu kan ada motornya juga ya. Nah, nanti dikhawatirkan kan kalau panas mungkin bisa terjadi percikan api. Lah ini kan yang kita tidak inginkan, sampai terjadi kebakaran misalkan, itu yang paling buruknya gitu ya. Kalau kalau AC lama-lama juga panas, bisa konslet gitu kan. Nah, nanti bisa menimbulkan trouble kepada peralatan yang lain. Jadi yang pertama orang-orangnya ya yang seringnya ya itu Mbak Win, tapi ada yang lain juga gitu kan. Terus kemudian juga tadi saya juga sampaikan memang selain para guru itu juga anak-anak. Padahal juga kita juga sudah mengingatkan gitu kepada Bapak Ibu guru untuk coba supaya anak-anak juga diingatkan pada saat jam-jam terakhir bisa membantu juga untuk kepeduliannya untuk mematikan peralatan itu. Begitu Mbak Win. Ya, tadi kan yang akar pertama tadi manusiawi ya Pak ya, manusiawi telah dilakukan identifikasi jenengan, ternyata Mm-mm. orang-orang tertentu. Ya Ya, mungkin karena orang tertentu itu, apakah jenengan sudah melakukan survei ke orang tersebut? Penyebabnya kenapa kok mengulang-mengulang dengan ritme yang sama, kejadian yang sama kok seperti itu? Apakah sudah jenengan survei ke orang tertentu tersebut? Yang saya garis bawah ini adalah orang tertentu tadi. Kalau mungkin yang baru karena mungkin belum adanya penyesuaian diri, jadinya mungkin dia belum beradaptasi ya, dimaklumin. Tapi yang tertentu ini, kira-kira apakah jenengan sudah melakukan survei gitu dengan apa sih yang membuat beliaunya kok bisa melakukan hal yang sama atau menggunakan ritme-ritme yang sama dengan kejadian yang sama seperti itu, Pak? iya. Sudah pernah Mbak Win, semacam apa aja ya, dibilang survei sih oke lah, seperti survei gitu ya. Jadi lakukan pengamatan lah terhadap terhadap orang-orang Observasi ya, tertentu. Pak ya. Ya,
tepatnya observasi gitu ya. Nggih. Nah, jadi karena pada kelas-kelas tertentu tadi sesuai dengan jadwalnya pembelajaran, nah memang orang-orang tertentu ini memang sudah pernah kita lakukan observasi juga dan memang apa nggih, klasik lah permasalahannya. Jadi mereka satu, "Oh sorry Pak, wingi buru-buru," seperti itu. Yang kedua itu pada hari itu, hari-hari tertentu itu karena harus mendampingi atau mengantar putranya les seperti itu. Jadi mereka harus segera cabut sesuai dengan waktunya. Jadi on time ya. Jadi on time maksudnya begitu selesai tet ya udah pulang gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang mereka sampai tidak memperhatikan kondisi sarana yang ada di sekolah yang harusnya habis digunakan kan harus dimatikan dulu. Seperti itu Berarti Mbak Win. kejadiannya di jam rawan ya Pak ya, jam rawan pulang. Iya, Kalau jam rawan pulang. misalkan dikasih waktu toleransi 5 menit gitu Pak, 5 menit buat persiapan gitu bagaimana? Udah pernah nyoba belum kira-kira? Ya, kalau untuk mematikan ini Mbak Win, maksud saya untuk memberesi termasuk mematikan seperti itu memang sudah kita sampaikan. Karena memang biasanya di kelas itu di jam terakhir selain ngecek tentang peralatan juga anak-anak supaya membersihkan kelas sebenarnya. Nah, ini kan ada jeda ya, ada waktu sehingga anak-anak bersihkan nanti Bapak Ibu guru bisa ngontrol peralatan yang ada di tempat itu yang mana yang belum mati. Seperti itu Mbak Win. Oh gitu. Dan hal ini juga sudah mencoba kami lakukan dengan berbagai cara dan berbagai strategi sebenarnya Mbak Win. Ya sebenarnya udah bagus itu rencananya Pak Danang, tetapi rencana itu juga belum maksimal ya Pak. Buktinya masih mengulang lagi dengan permasalahan itu ya. Terus tadi untuk tadi apa yang kedua tadi bukan tanggung jawab ya Pak tadi. Merasa bukan tanggung jawabnya, bukan tupoksinya. Nanti paling yang matiin bagian tendi gitu toh Pak. Nah, itu Iya. akan masalah yang kedua kan itu Pak. Melihat Mm-mm. seperti itu jenengan bagaimana Pak? Ya. Jadi begini Mbak Win, setelah kami juga mencoba mencermati kembali ya apa yang sudah terjadi itu kami sudah punya apa nggih, rencana gitu Mbak Win ya. Yang pertama, kita merencanakan untuk ya pendekatan personal ya Mbak Win ya. Sekali lagi ini kita kedepankan pendekatan personal dulu ya, dari hati ke hati Iya, lah. Karena kebetulan kami juga istilahnya di tempat kami itu kolaborasinya, kedekatannya dengan teman-teman sebenarnya cukup baik sih. Jadi kita utamakan pendekatan secara personal. Kemudian yang kedua, rencana yang kita lakukan akan kita lakukan nanti juga memberikan apa nggih, mungkin semacam ini ya Mbak Win ya, yang paling gampang ya, tulisan pengingat atau stiker gitu ya. Kita iya, tempel mungkin di dekat peralatan itu, jangan lupa dimatikan. Mungkin seperti itu ya rencana Mbak Win. Kemudian iya. juga mungkin rencana saya nanti ya terus kita komunikasikan melalui kita atau berikan pemberitahuan di jam setelah istirahat pertama mungkin kepada Bapak Ibu yang mengajar di jam terakhir dan juga nanti jangan lupa untuk mengingatkan kepada anak-anak lah kalau pada saat pengumuman seperti itu kita menyampaikannya Bapak Ibu jangan lupa mengingatkan kepada anak-anak tapi sebenarnya itu ditujukan kepada Bapak Ibu untuk Iya, ngecek supaya jangan lupa nanti untuk mematikan peralatan listrik yang ada di kelas masing-masing. Kemudian juga iya. mungkin rencana kami Mbak Win bisa jadi nanti kami akan mencoba mengumpulkan Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti tidak pada khusus membahas tentang ini ya, tentang sarpras, tapi mungkin membahas yang lain lah. Itu sarpras nanti kita masukkan atau kita menjadi salah satu muatan saja. Tapi pokoknya bukan itu. Intinya dimohonlah bantuannya ke sana bersama. Ini milik bersama ya tadi seperti yang sudah disampaikan tadi biar teman-teman juga merasa memiliki karena ini dipakai bersama gitu kalau apa rumangsa andar benilah jadi nanti peralatan yang dipakai itu biar bisa lebih awet karena kalau dikit-dikit beli ya sekarang dananya terbatas gitu itu mungkin Iya. rencananya Mbak Win. Dan harus TKDN ya Pak ya, Nah dalam negeri betul ya. dan Nah, harus nggih. dalam negeri Iya, betul nah sekali. itu nggih. Padahal Uh, kalau yang namanya alat elektronik itu rata-rata dari luar ya Pak ya. betul sekali Mbak Win betul sekali. Ternyata rencana Pak Danang sudah luar biasa sekali ternyata Pak. Sudah ingin melakukan pendekatan. Paling penting itu emang pendekatan Pak. Personal dulu ya Pak ya. Iya Yang sering betul. melakukan siapa, Mm-mm. jangan di forum, tapi dilakukan Mm-mm. dengan
personel dengan hati ke hati. Bagus sekali Pak Danang. Kemudian ada pengingat tadi, bisa menggunakan stiker. Pak Danang bilang tadi bagus juga. Kemudian melakukan komunikasi secara rutin, bisa mengingatkan melalui speaker kepada anak-anaknya, walaupun itu seharusnya dipakai guru ya Pak ya. Tadi kemungkinan mungkin ada lagi nggak ya Pak, kira-kira yang kira-kira belum tahapan udah ada perencanaan, pelaksanaan, kira-kira untuk memiliki handal beni tadi, memperkuat tadi, kira-kira ada rencana yang belum terpikirkan mungkin? Ini Mbak Win ya. Mungkin tadi kalau hal-hal seperti itu tadi kan kita bisa laksanakan saat itu. Maksudnya tidak yang berjangka panjang ya. Kalau untuk yang berjangka panjang terkait dengan biar alat itu awet, perawatannya juga biar teman-teman peduli, mungkin menggunakan ini Mbak Win. Tadi baru terlintas di benak saya, kita menggunakan semacam kartu kendali kali ya. Jadi kartu kendali, katakanlah alat ini mungkin kapan atau waktunya di maintenance atau mungkin kapan mau ada perawatan seperti itu juga. Nah ini mungkin nanti lebih saya sampaikan atau tepat digunakan di jurusan ya, di tempat masing-masing jurusan. Kebetulan kita ada 4 jurusan di tempat kita Mbak Win. Nah itu mungkin nanti peralatan seperti mesin jahit atau mungkin juga peralatan-peralatan besar yang berada di tata boga atau kuliner. Nah ini mungkin nanti perlu kartu kendali semacam itu mungkin ya Mbak Win ya. Sehingga nanti pada saat alat ini digunakan dan bila mana harus diservis dan sebagainya untuk kedepannya tentunya nih ya, untuk jangka panjangnya nanti jadi mudah terkontrol. Dan mungkin juga selain tadi yang ditempeli stiker yang di kelas-kelas teori, mungkin juga nanti yang di jurusan mungkin tadi saya baru saja teringat ini, mungkin juga perlu diberikan semacam petunjuk bagaimana katakanlah mematikan atau menghentikan operasi mesin yang benar, mungkin seperti itu Mbak Win ya. Nah, ini mungkin nanti bisa membantu teman-teman agar peduli, agar alat yang digunakan itu bisa lebih awet nantinya, sehingga tidak dikit-dikit minta ganti, dikit-dikit minta beli ya. Kalau uangnya ada nggak apa-apa, kalau uangnya nggak ada kan ya mikir nanti. Wah, bagus Itu Mbak sekali Win. Pak. Ini Pak, yang jangka panjang ini menurut saya bagus sekali Pak. Karena bagusnya kenapa? Ada kartu kendali ya. Kartu kontrol ya Pak ya itu ya Pak. Berarti kartu kan kontrol, itu nanti kan masing-masing peralatan kan berbeda-beda ya Pak ya, masa ausnya. Nah, jadi nanti otomatis kalau rusaknya itu sebelum rusak udah diperbaiki, tidak akan merembet kemana-mana. Itu bagus sekali Pak. Dan tadi mau dipasang namanya POS ya Pak ya, prosedur penggunaan tadi. Bisa ditambahi dengan misalkan K3LH, mungkin dengan budaya kerja, melakukan safety. Kan kalau kejuruan itu biasanya harus ada safety loh Pak. Misalkan kalau menjahit itu safety-nya bagaimana biar nggak ada K3 kecelakaan kerja di dalam waktu praktek itu. Bagus sekali Pak Danang ini. Benar-benar bagus. Nah, yang membuat Pak Danang kok ingin melakukan rencana itu hal positif apa yang dilakukan atau keunggulan dari teman-teman Pak Danang tadi? Kok Pak Danang yakin saya akan melakukan itu nanti akan semua orang warga SMK, nggak semua sih, ada perubahan untuk memiliki atau handal beni tadi. Kira-kira hal positif apa yang Pak Danang yakin untuk melakukan rencana itu? Kira-kira apa Pak? Ya, karena sekali lagi tadi saya sampaikan Mbak Win, yang jelas teman-teman itu sebenarnya sekali lagi untuk diajak kerjasama itu sebenarnya kolaborasi dalam hal kerjasama di bidang-bidang yang selama ini kita laksanakan di sekolah itu cukup bagus sebenarnya. Terus kemudian yang kedua juga kedekatan antar kita itu juga cukup bagus. Makanya tadi dengan berbagai macam rencana dan langkah yang mau saya ambil tadi, ini saya sangat berharap nanti terjadi perubahan di sana. Mungkin kami selama ini mungkin kurang intens gitu ya. Jadi pada saat menyampaikan pada teman-teman itu mungkin kurang intens. Nah, ditambah lagi juga mungkin karena ya luar biasanya kesibukan kita masing-masing sehingga itu kadang membuat kita ya kalau dikatakan kurang peduli mungkin juga kurang peduli, tapi kalau kurang peduli kok sebenarnya juga enggak juga sih, karena dalam hal tentu pada saat kita ajak untuk berkomunikasi, mereka juga bisa merespon dengan baik Mbak Win. Jadi positifnya itu tadi kelebihan teman-teman sebenarnya. Jadi apalagi juga di tempat kami mayoritas juga anaknya atau teman-temannya, rekan-rekannya itu istilahnya, saya tadi menyebutnya anaknya, anak-anak muda gitu ya. Nah, maksud saya usianya lebih muda dari saya gitu ya. Jiwanya masih bersemangat ya Pak ya? Oh iya, jelas. Jadi kadang kan mungkin memang perlu arahan yang lebih ya, karena anak-anak muda tadi ya, mungkin perlu arahan yang lebih.
Tapi kalau yang untuk Bapak Ibu yang sudah senior mungkin ya 1 2 lah yang bisa yang kadang kurang peduli seperti itu, tapi masih banyak yang bisa kita arahkan melalui rencana saya tadi Mbak Win. Mungkin itu Mbak Win. Bagus banget Pak itu Pak. Positifnya ternyata tidak jauh dari dengan rencana jenengan ya. Kan positifnya jenengan tadi memiliki keluargaan yang erat. Dengan keluargaan yang erat tadi jenengan tinggal memberikan secara instan tadi, personal tadi ya Pak, dari hati ke hati. Yeah. Ngomongnya mungkin biasanya kalau ngomongnya di forum, di rapat, mungkin diajak ke depan apa itu, depan taman sambil ngopi, mungkin lebih kena itu Pak, mungkin Pak, seperti itu Pak Danang. Iya, betul. Bagus Win, sekali betul, Pak Danang, semoga ini nanti menjadi hal yang baik. Nah, yang saya tanyakan selanjutnya, kira-kira rencana itu mau dilaksanakan kapan Pak? Kan penjenengan sudah punya rencana programnya itu ini. Yang akan dilaksanakan kira-kira mau dilaksanakan kapan itu Pak? Kalau melihat tingkat kepentingannya ya Mbak Win ya, mungkin ini sesegera mungkin ya. Mungkin minggu depan kali ya. Minggu depan akan saya laksanakan itu. Saya punya komitmen untuk melaksanakan ini minggu depan. Jadi nanti minggu depan ini juga bersamaan ada kita ada pembinaan dari kepala sekolah. Jadi nanti itu sebagai langkah awal kami, jika nanti kita bisa masuk ke sana melalui kegiatan pembinaan itu. Terus kemudian juga mengajak teman-teman yang sekiranya bisa kita libatkan secara langsung ya. Tadi yang jelas yang pertama kalau terkait dengan masalah kebetulan teman-teman di jurusan ya K3 lah. K3 kita libatkan gitu ya. Terus kemudian juga yang kedua waka yang lain. Waka yang lain khususnya nanti di waka kesiswaan, karena waka kesiswaan ini juga nanti bisa memberikan arahan kepada anak-anak mulai dari kebersihan dan juga masalah kepedulian tentang peralatan yang mereka pakai nantinya. Jadi setelah selesai supaya bisa dimatikan dan sebagainya, dan juga termasuk penyimpanannya. Dan tak kurang pentingnya ya tentu saja kepala sekolah, karena kami berada di tingkat waka di tim manajemen. Nah, kepala sekolah nanti juga akan kami minta bantuannya mensupport, memberikan dukungan dalam langkah-langkah yang akan kita laksanakan tadi. Tapi kami percaya kalau kepala sekolah jelas ini selama ini luar biasa dukungannya, hanya memang nanti kurang intens kami saja ya sama teman-teman untuk menyampaikan hal ini, terutama dalam hal kepeduliannya merawat peralatan yang ada di sekolah. Begitu Mbak Win. Bagus banget ya Pak ya, ternyata semua warga dan pemangku kepentingan yang ada di sekolahan dilibatkan, mulai dari top manajemen sampai yang paling penting yaitu peserta didik juga ya Pak ya, sama WKS-nya ya Pak ya. Bagus Pak Danang, untuk tindak lanjutnya segera dilaksanakan, akan saya tunggu kabar baiknya ya, hasil yang baik ya. Kemudian yang saya tanyakan selanjutnya ya, tadi kan kok Pak Danang bisa mengambil tindakan secepat itu, apa yang membuat alasan Pak Danang kok saya akan melaksanakan minggu depan, itu apa alasannya Pak? Ya, tentunya tadi melihat beberapa pertimbangan tadi setelah tadi Mbak Win sampaikan ya, setelah Mbak Win pancing-pancing saya tadi ya, melalui kegiatan percakapan kita ini nanti timbul dorongan, motivasi supaya ini segera dilaksanakan. Karena menurut sekali lagi tingkat urgensinya gitu. Tingkat urgensinya bahwa ini memang penting untuk segera dilaksanakan. Jadi tadi saya mencoba untuk melaksanakan besok supaya nanti semuanya bisa segera teratasi. Gitu Mbak Win ya. Karena urgennya Pak. Oke Pak, sangat bagus sekali Pak. Bagus sekali untuk kegiatan kucing hari ini yang saya tanyakan. Bagaimana refleksi mengenai tadi kegiatan kucing ini Pak? Bagus sekali. Ya, tadi pertama saya datang ke Mbak Win karena ingin bincang-bincang ya bagaimana cara meningkatkan kepedulian teman-teman. Nah, tadi setelah proses, setelah Mbak Win banyak memberikan memancing menggali dari pandangan saya, potensi saya tentang bagaimana mengatasi permasalahan saya sendiri. Nah, tadi sudah ada beberapa hal yang bisa saya rumuskan, yaitu satu, akan ada pendekatan personal, kemudian juga dua, kita akan ada melalui forum pembinaan, terutama nanti menggandeng Bapak Kepala Sekolah, menggandeng teman-teman Baka, dan juga menggandeng K3 nanti dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan itu, dan juga mungkin mensosialisasikan kembali pentingnya keamanan di dalam penggunaan peralatan, terutama pada saat di mana kita harus mematikan ya kita matikan, jangan sampai nanti ada peralatan yang menyala sampai ke sehari penuh gitu ya. Kemudian yang ketiga juga melalui selain pendekatan personal dan juga forum tadi,
tentunya kami nanti akan lebih intens menyampaikan informasi, baik itu melalui sentral, melalui pengeras suara, khususnya ditujukan kepada anak-anak, dan juga melalui Bapak Ibu guru tertentu tadi, ini juga akan kami jangkau, supaya nanti hal-hal seperti ini nanti semoga tidak terulang lagi. Dan tentunya ini akan saya segera laksanakan, dan tadi kami merencanakan minggu depan, Mbak Win, karena ini penting sekali, urgent menurut saya, sehingga Iya. nanti jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan atau apa, terkait dengan peralatan yang mungkin belum kita matikan, atau mungkin peralatan yang seharusnya sudah kita amankan, kita simpan, tapi masih menyala setelah digunakan. Mungkin itu Mbak Win yang bisa saya sampaikan, rencana saya nanti semoga bisa berjalan dengan baik. Mohon izin nanti Mbak Win, kalau suatu saat mungkin saya ingin kontak lagi ya Mbak Win ya, nanti bisa kita bincang-bincang lah. Siap Pak Danang. Kira-kira perasaan Pak Danang ya setelah melakukan kucing dengan saya ini kira-kira apa yang dirasakan Pak Danang? Iya Mbak Win, tadi mungkin saya masih agak galau gitu ya, gimana cara menyelesaikannya. Setelah kita Mbak Win tadi ngasih kucing ke kami di kegiatan ini tadi, percakapan kita, ini merasa lega Mbak Win, merasa lega, senang gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa segera kami laksanakan lah, karena di dalam rasa senang ya segera saja dilaksanakan, musuh moodnya masih bagus ini. Begitu Mbak Win. Ya, bagus Pak Danang. Semoga nanti rencana yang telah jenengan buat sebagus itu dengan potensi-potensi teman jenengan yang memiliki kolaborasi yang sangat tinggi, kekeluargaan yang sangat tinggi, bisa jenengan laksanakan dengan baik dan akhirnya apa yang menjadi rencana jenengan bisa terlaksana dan bisa memiliki handar beni tadi bahwa fasilitas yang ada di sekolah tadi harus kita rawat ya. Walaupun itu milik negara, tapi itu milik kita juga. Merasa memiliki handar beni tadi, Pak. Bagus, Pak. Programin jenengan. Saya dukung pokoknya, Pak. Itu, Pak. Mungkin ada lagi, Pak Dana ingin masih ada unek-unek sebelum coaching ini kita tutup mungkin. Pak Dana masih ada yang mengganjal gitu mungkin. Saya kira cukup Mbak Win. Saya kira cukup. Oke. Terima Berarti kasih sudah banyak. jelas ya, Pak ya. Terima kasih Oke. banyak atas bantuannya Mbak Win. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak. Semoga nanti sering-sering kita melakukan kolaborasi ya. Semoga bisa menjadi bermanfaat. Terima kasih Pak Danang sudah Oke, terima kasih Mbak Win. Terima kasih. Selamat sore, mari Mbak Win. Iya, iya Pak Danang. Saya menyampaikan dulu. Nggih, monggo. Refleksi diri Mbak Win ya, nanti melalui pertanyaan yang saya sampaikan silakan, ya. Yang pertama, Mbak Win, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi Mbak Win? Dari Mbak Win. Yang sudah berjalan dengan baik, saya sebagai kucing, jenengan sebagai coach ya Pak tadi ya Pak. Ya. Pak Danang sudah melakukan alur tirta ya, sudah melakukan memancing saya, tujuan saya melakukan kucing itu apa, sudah ada tahapan itu. Kemudian mengidentifikasi ya, permasalahannya apa sih kok punya tujuan seperti itu juga sudah ya, tadi sudah dilakukan Pak Danang. Kemudian ada rencana, saya juga sudah menjawab rencana saya dari permasalahan yang saya ceritakan ke jenengan tadi juga sudah saya diskusikan dengan jenengan. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Dalam proses tanggung jawab tersebut saya akan melakukan rencana aksi yang saya menggotong atau mengusung dengan kemitraan saya. Ada kepala sekolah, kemudian ada teman guru serumpun, ada WKS ketenagaan dan hal sesuai yang ada dalam kasus saya tadi ya untuk mengembangkan diri tadi. Kemudian sama ketenaga kependidikan saya libatkan itu Pak. Oke. Jadi Mbak Win. Ada keseluruhan? Baik Pak, sudah sesuai. Ya. Oke Mbak Win, terima kasih. Yang kedua Mbak Win, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan Mbak Win? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Mungkin kalau menurut saya lebih sering-sering melakukan coaching ya Pak ya. Iya. Karena ternyata kucing itu asik. Kok saya bilang asik? Ternyata apa ya Pak? Kita seakan-akan kayak detektif lah Pak. Detektif. Jadi kita itu kan ada proses tadi ya alur, tadi ada identifikasi. Nah di proses identifikasi tersebut kita itu harus melakukan memperhatikan lawan bicara kita apa sih akar masalahnya. Setelah itu kita
mencoba menggali yang ada di masalahnya kucing tadi. Nah, seperti itu, Pak. Yeah. Jadi menurut saya kalau saya pribadi asik kalau sering-sering suruh praktek Kucing. kucing seneng, Pak, gitu loh. Yeah. Ternyata kan asik gitu loh. Tapi Ya, apa ya kita harus kucing terus gitu. Nanti kita ngajarnya kesampingan gitu ya, Pak ya. Itu kalau menurut saya, Pak, yang yeah. diperbaiki Yeah. tidak ada, Pak. Sudah sesuai alur soalnya, sesuai alur Oke, kita tidak. itu. Jadi yang perlu diperbaiki tingkatkan tidak ada ya, Mbak ya. Tidak Sudah oke ada. ya. Ya, Oke, baik. ya Yang sudah ketiga oke. Mbak Win. Apa yang Mbak Win lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching tadi, Mbak? Yang harus saya perhatikan adalah pertama adalah menjadi pendengar yang baik, Pak. Kita fokus. Jadi apa orang Yeah. kita sebagai pendengar kan coach itu sebagai pendengar ya, Pak ya. Yang banyak apa menceritakan itu adalah kucingnya. Kita Yeah. sebagai coach kita hanya menggali potensi yang ada dari kucing tadi ya. Yang saya apa kok bisa penuh dengan melakukan kucing tadi adalah tadi mendengar yang baik tadi, fokus mendengarkan. Otomatis kalau kita fokus mendengarkan, kita nyambung, diajak Yeah, ngomong berikutnya betul. nyambung terus, akhirnya asik sampai nggak ingat waktu biasanya gitu. Kalau ngobrolnya Yeah, asik kan jadi nggak betul. terkendali, Pak, biasanya seperti itu. Yeah. Oke, Mbak Win. Terus Ya, yang keempat tadi oke. untuk refleksi diri panjenengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan, Mbak Win lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Tadi ada enggak ya? Kalau saya ini untuk saya atau jenengan maksudnya? Ini refleksi diri jenengan, Bu. Oh saya, Mbak kalau Win, ini kan yang dari saya tanya. oke, kalau untuk Mm-mm. saya yang perlu saya perbaiki adalah uh, saya harus sering melakukan kegiatan kolaborasi seperti kucing gini, Pak. Ya. Yeah. Karena apa? Ternyata kita melakukan kolaborasi itu manfaatnya banyak sekali ya. Kita bisa bertukar pengalaman tadi ya. Itu yang memperbaiki menurut saya. Dan mungkin lebih terbuka lagi dengan yang menjadi coach saya itu aku lebih terbuka. Misalkan kita punya masalah apa terbuka gitu. Yang perlu saya perbaiki itu, Pak. Yeah. Terus ini pertanyaan untuk Koci. Ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Kalau saya pribadi senang. 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 Oh, senang ya. Karena saya sendiri orangnya suka ngobrol. Jadi kalau dilakukan coaching senang pertama Senang. itu. Oke. Karena komunikasi ya, Pak ya, senang. Kedua yang saya rasakan adalah saya lega. Apabila kita punya suatu unek-unek dalam coaching tadi, kita bisa mendapat pengarahan dari coach dan kita bisa menggali potensi yang ada di diri kita itu menjadi jawaban dari apa yang menjadi masalah kita. Seperti itu. Sebenarnya Yeah. masalah kita itu sudah ada di jawaban kita, cuma kita Yeah. belum percaya diri. Seperti itu, Pak. Atau mungkin belum menemukan, Mbak Win. Belum menemukan Yeah, gitu. gitu. Kucing hari ini Pak Danang mengangkat tema mengenai Handar Beni memiliki fasilitas ya atau merawat fasilitas yang ada di sekolahnya, Pak ya. Kira-kira refleksi yang pertama adalah apakah sudah berjalan dengan baik selama melakukan percakapan Pak Danang tadi? Yeah. Apa yang sudah berjalan dengan baik ya, Mbak Win ya? Ya, Apa yang sudah berjalan dengan baik? Kalau saya tadi mengikuti percakapan kita, coaching kita, semuanya sudah berjalan dengan baik menurut saya, Mbak. Karena percakapan yang kita lakukan dengan alur tirta itu sudah pada pentahapannya. Jadi mulai dari tujuan, mulai dari identifikasi, mulai dari rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ini tadi sudah kita lakukan, sudah kita ikuti alurnya dengan baik sehingga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari percakapan itu. Seperti itu, Mbak Win. ya, luar biasa, Pak. Untuk yang kedua, Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dari kegiatan coaching tadi, Pak? Kalau menurut saya, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu ada sedikit, Mbak Win ya. Jadi Nggih. walaupun tadi sudah cukup baik alurnya kita laksanakan, mungkin ini lebih pada penajaman identifikasi ya, Mbak Win ya. Penajaman identifikasi Maaf karena Pak Danang dan Bu Iwin, siapa, Pak? dengan segera kembali ke Mindroom ya. Nggih, Pak. Nanti saya tunggu di Mindroom ya. Saya tunggu di Mindroom ya. Oh, Nggih. nggih. Siapa, Pak? Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, lanjut ya Pak Danang ya.
Nggih. Untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching, Pak? Ya, kita fokus, Bu. Mbak Win ya, kita fokus Ya, Mbak Win ya. Kita fokus pada saat akan mulai dan pada saat coaching, makanya kita tadi ada sapaan hangat dan selama coaching kita fokus pada proses, terutama pada coach dan pada coachnya, pada masing-masing tadi. oke. Yang terakhir, Pak, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan ke depannya itu bagaimana? Ya, tentunya tadi sering banyak proses coaching. Oh, sering Kita latihan praktek ya, Pak ya? coaching. Ya, betul sekali. Oke. J, J. Ya. Dan yang terakhir, Pak, perasaan Bapak yang rasakan di saat melakukan coaching. Ya, apa yang Anda rasakan pada saat coaching, yang saya rasakan ya senang Mbak Win. Senang Oke. dengan proses coaching tadi karena ya sudah apa nggih istilahnya dengan kalau kita ada sesuatu yang perlu kita bisa sharingkan, kita bagikan dan bahkan perlu untuk solusi kalau ada coaching seperti ini ya senang. Senang, nyaman, lega lah kalau saya nanti sudah berhasil kita lakukan coachingnya. Begitu Mbak Win. Ya, luar biasa sekali Pak Danang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke ruangan, Pak. Siap. Oke.